Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nabila Khaironisa, dan berikut USM News selengkapnya. Perguruan tinggi kini dituntut memiliki jaringan yang semakin luas di tingkat dunia. Universitas Semarang mengambil langkah tersebut melalui keterlibatan dalam forum internasional yang mempertemukan akademisi, mahasiswa, dan mitra pendidikan dari berbagai negara. Universitas Semarang berpartisipasi dalam International Student Mobility Summer Camp and Conference 2026 bertema Global Collaboration for Sustainable Future yang berlangsung di Tegal dan Semarang. Kegiatan yang digelar Universitas Pancasakti Tegal ini menghadirkan berbagai agenda, mulai dari konferensi internasional, pertukaran budaya, pengalaman akademik, hingga pengabdian kepada masyarakat. Wakil Rektor 3 USM Dr. April Firmandaru menilai pengalaman internasional dapat memperkuat kompetensi mahasiswa, terutama dalam komunikasi lintas budaya dan kesiapan menghadapi tantangan global. Ini kegiatan yang sangat positif ya, mendukung USM untuk menuju internasionalisasi ya. Di mana kegiatan Summer Camp Conference ini diikuti oleh 7 negara, 6 negara dari luar negeri, 1 negara dari Indonesia. Dan USM juga mengirim delegasi 2 mahasiswa di sini. Ini selaras dengan arahan dari Pak Rektor bahwa USM harus menuju internasionalisasi. Jadi ke depan kegiatan-kegiatan kerjasama USM itu tidak hanya sebatas dengan Indonesia saja, teman-teman perusahaan universitas di Indonesia, tapi juga universitas-universitas di luar negeri. Rencananya juga bukan hanya kita tentang penelitian dan tridharma, namun lebih daripada itu mahasiswa bisa magang, mahasiswa bisa memperoleh pengalaman kerja juga di sana. Jadi ada sesuatu yang baru. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, ada tawaran dari Jepang bahwa mahasiswa bisa kuliah 1 tahun di sana, 3 tahun di USM, 1 tahun di sana, dan itu diakui. Ini harapannya bisa terlaksana dengan baik. Dalam rangkaian acara tersebut, Rektor USM Dr. Supari menandatangani MOU dengan Maijo University Thailand untuk memperluas kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pertukaran mahasiswa dan dosen. Dr. Supari menyebut kolaborasi internasional menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi dan memperluas kesempatan bagi sivitas akademika. Melalui program ini, USM menegaskan komitmennya dalam memperkuat jejaring internasional dan menghadirkan pendidikan tinggi yang berdaya saing global. Kepemimpinan Bank Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah memastikan proses transisi berjalan sesuai ketentuan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut, sekaligus menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun memimpin Bank Indonesia. Pemerintah selanjutnya akan memproses penerbitan keputusan Presiden terkait pemberhentian secara hormat Peri Warjio dari jabatannya. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Desri Damayanti hingga ditetapkannya Gubernur definitif. Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif
tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah memastikan transisi kepemimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Sentral akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal serta mendukung kesinambungan kebijakan ekonomi nasional. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Timnas Indonesia mengawali langkah di Piala AFF 2026 dengan hasil meyakinkan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad Garuda tampil dominan dan sukses mengamankan 3 poin perdana lewat kemenangan telak atas Kamboja. Timnas Indonesia tampil dominan saat menghadapi Kamboja pada laga perdana grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam. Skuad Garuda membuka keunggulan pada menit kelima melalui sundulan Michael Bakar yang memanfaatkan umpan tendangan bebas Tom Haye. Bakar kembali mencetak gol 10 menit berselang usai menyelesaikan umpan silang Eliano Rangers. Indonesia terus menekan sepanjang babak pertama hingga berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-0 lewat sundulan Sandy Walsh yang memanfaatkan sepak pojok Tom Haye. Pada babak kedua, Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan melalui Sok Meng Chea. Namun Michael Bakar kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56, sekaligus membukukan hat-trick dalam laga debut kompetitifnya bersama Timnas Indonesia. Jens Raven kemudian melengkapi kemenangan Garuda lewat gol pada menit ke-86. Skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi dan membawa Indonesia meraih 3 poin perdana di grup A Piala AFF 2026. Diduga akibat korsleting pada mesin blower, sebuah gudang cat dan onderdil sepeda motor di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terbakar hebat pada Senin siang. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah si jago merah melalap gudang cat dan onderdil sepeda motor di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Kobaran api dengan cepat membesar akibat kencangnya hembusan angin serta banyaknya material mudah terbakar seperti cat dan tinar di dalam gudang. Dalam waktu singkat seluruh bangunan ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Saksi mata Syafi'i mengatakan sebelum kebakaran terjadi, sejumlah pekerja sedang memperbaiki mesin blower di dalam gudang. Diduga terjadi korsleting listrik yang membuat mesin blower meledak, percikan api kemudian menyambar tinar dan cat sehingga api dengan cepat membesar. Para pekerja pun panik dan berlari menyelamatkan diri. Lokasi gudang berada di tengah permukiman padat penduduk. Api sempat menjalar ke beberapa rumah di sekitar lokasi. Warga bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Sebanyak 7 unit mobil pemadam dari BPBD Kudus, Satpol PP, kepolisian, serta damkar perusahaan swasta diterjunkan untuk memadamkan api. Pemadaman sempat terkendala akses menuju gudang yang berada di permukiman padat penduduk, serta banyaknya material berbahan kimia di dalam gudang. Namun setelah berjuang hampir 3 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut Kasih Kedaruratan Bencana BPBD Kudus, Modaji, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik pada mesin blower di dalam gudang. Korsleting itu blower, artinya kan anak baik dari blower, tapi ada konsletan. Jadi tadinya ada suara meledak ya, terus api langsung menjalar, masalah itu thinner. Jadi saya habis kerja disuruh manggil pemadam kan udah punya nomor, bingung ngatasi dalam ya, barang semua habis, banyak berbagai macam. Ini gudang apa ini? Gudang onderdil sepeda motor, nggak ada, aman. Lokasi lingkungan rumah-rumah aman semua, ya cuman kebakar dikit. Yang bekerja nggak sempat nyamanin barang, langsung keluar, nggak ada barang yang diamanin, total semua. Kami BPBD tadi menerima laporan antara jam 10.30 terdapat kebakaran genset di Desa Jepang Pakis, RT 4 RW 2. Yang terbakar bahan material cat ya, dan juga ada beberapa material lainnya. Tadi informasinya itu blowernya mengeluarkan api. Ya, bahan material cat itu memang cukup lama ya, karena kan memang ada material cairnya yang memang harus terbakar itu. Maka perlu penanganan beberapa pihak, damkarnya dari PT Noyorono, BPBD, Pol PP, juga dari kepolisian. Terdapat 4 rumah yang terdampak, satu cukup ringan ya, karena atap belakang rumah, tapi sudah tertangani dengan baik. Yang 4 lainnya ringan saja, dikerjanya saja, karena memang gudang cat ini berada di tengah-tengah pemukiman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, sementara penyebab pasti kebakaran masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari, USM TV. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutani atau KPH Purwodadi mengambil tindakan tegas dengan menertibkan penghuni tidak berizin di kawasan hutan petak 162A1 RPH Walahan, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan yang disingkat PKPH Linduk. Bangunan tersebut dibongkar lantaran berdiri tanpa izin di area yang diproyeksikan untuk rencana tanaman rutin tahun 2026. Puluhan petugas dari gabungan perhutani, TNI, dan polisi, serta dari perangkat desa dan LMDH melaksanakan pembongkaran bangunan milik seseorang yang dianggap telah membangun sebuah bangunan semi permanen di lahan milik perhutani tanpa adanya izin dari perhutani tersebut. Konflik lahan ini mencuat setelah sebuah bangunan semi permanen berdiri di atas lahan garapan seorang warga bernama Sugiri. Lantaran Sugiri sakit, lahan tersebut digarap pihak lain yang kemudian mendirikan bangunan dengan dalih awal sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Namun dalam perjalanannya, bangunan tersebut diklaim secara sepihak sebagai situs keramat bernama Punden Keris Nogososro. Klaim tanpa dasar sejarah ini sempat memicu keresahan di tengah masyarakat karena tidak ada pengakuan
pengakuan resmi dari pemerintah desa setempat. Pembongkaran rumah semi permanen tersebut dilakukan oleh pihak perhutani, polisi, TNI, dan warga sekitar. Pembongkaran tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang menanyakan tentang adanya kepercayaan yang dianggap telah menyimpang dari agama dan kepercayaan masyarakat. Ini untuk pembongkaran bangunan yang berada di lahan produktif, Bapak. Jadi ini untuk yang kedua kalinya. Ini kan bangunan yang didirikan untuk yang kedua kali. Yang pertama kan sudah dibongkar oleh perhutani juga, tapi untuk hari ini kok mendirikan lagi. Ya bangunan itu untuk bangunan kayu. Ya kalau logikanya ya untuk bercocok tanam, tapi ada kegiatan lain diantaranya untuk membuat ritual-ritual kalau malam hari itu ada kegiatan istilahnya. Kalau sementara ini warga sementara ini diam dulu karena kegiatan ini kan belum berlanjut. Cuman sebagian warga itu mengetahui bahwa kegiatan malam hari ada semacam bakar-bakar dupo, ada sesajen dan lain sebagainya. Resep olahan BKPH Linduk, Perhutani KPH Purwodadi pada peta 162A1 yang bangunannya dimiliki oleh Adi Rosdi Sidiansyah. Sebagai kabarnya untuk ditinggali dan juga untuk dilakukan ritual-ritual kepercayaan. Saudara yang bersangkutan mempercayai bahwa pada lokasi tersebut terdapat punden dari Eyang Nogososro. Yang dilakukan perhutani secara prinsip menghormati segala bentuk kepercayaan, namun penggunaan di luar pengelolaan hutan tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, sehingga kami melakukan penertiban sesuai dengan peraturannya. Mereka kami minta untuk tidak menggarap lagi di kawasan hutan karena ini adalah pelanggaran yang kedua kalinya. Mereka dilarang untuk menggarap di seluruh wilayah BKPH Linduk. Harapannya ini menjadi efek jerah bagi yang bersangkutan, juga menjadi contoh bagi warga yang lain untuk tetap menaati peraturan yang berlaku. Secara hukum, keberadaan bangunan ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur tentang kehutanan serta regulasi turunannya mengenai penggunaan kawasan hutan. Di sisi lain, Babim Kamtibmas Desa Lebak, Brigadir Yulian ADS, memastikan proses eksekusi di lapangan berlangsung tanpa perlawanan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkab Grobogan tetap berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif pasca pembongkaran. Asap hitam pekat yang tiba-tiba membumbung tinggi, memecah hiruk-pikuk aktivitas akhir pekan di Pasar Modern BSB Semarang. Kepanikan tak terhindarkan saat kobaran api dengan cepat merambat dari sebuah warung soto, membuat ratusan pengunjung dan pedagang berhamburan menyelamatkan diri pada Minggu siang kemarin. Pasar Modern BSB Semarang hangus terbakar pada siang hari Minggu 26 Juli 2026 dan memicu kepanikan luar biasa di kawasan Mijen. Api yang melahap sejumlah kios ini bermula dari sebuah warung soto, kemudian mengeluarkan asap hitam pekat yang sempat membuat napas sesak. Kondisi ini membuat pedagang serta pengunjung panik berlarian, mereka saling bahu-membahu menyelamatkan barang berharga dan sisa dagangan sebelum api menyebar lebih luas. Berdasarkan keterangan dari lokasi kejadian, kobaran api berawal dari kebocoran tabung gas saat proses pemasangan. Naasnya, ada kompor lain di dekat yang ternyata masih menyala terang. Api pun langsung menyambar gas yang bocor dalam hitungan detik. Hembusan angin kencang di lokasi turut memperburuk keadaan, membuat si jago merah cepat merambat naik hingga menghanguskan bagian atap pasar. Upaya warga sekitar untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan sempat gagal karena volume kobaran terlalu besar. Tidak berselang lama, 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk mengambil alih pemadaman secara penuh dan bekerja keras mendinginkan sisa bara api yang masih sangat panas. Beruntung sekali tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meskipun penjaga warung dilaporkan mengalami syok berat setelah melarikan diri. Sementara itu, kerugian material kini membayangi pikiran para pedagang yang kiosnya ikut terdampak.
Peristiwa naas ini diharapkan menjadi pengingat bersama tentang pentingnya kewaspadaan ekstra terhadap standar keselamatan penggunaan kompor harian. Pemirsa, di tengah maraknya produk pabrikan, sebuah UMKM pengrajin loyang kue masih mempertahankan proses pembuatan secara manual. Dengan mengandalkan ketelitian di setiap tahap pengerjaannya, usaha ini terus menghasilkan loyang berkualitas yang dipercaya pelanggan, bahkan hingga luar daerah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nabila Khaurnisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.